Yo para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Nah, ini video harusnya tayang hari Senin ya. Tapi berhubung gue sakit dan ya baru bisa upload sekarang lah. Ya badan gue baru mendingan anjing. Ya doain aja lah, semoga badan gue cepet sehat ya kan. Dan ya kalian juga jaga kesehatan lah, lagi musim penyakit anjir ini. Nah, di kolom komen gitu ya sering ada pertanyaan nih, apakah cheat itu pelangi? Masa iya dari sekian banyak cewek gitu kan yang deketin dia nggak ada gitu yang bikin cheat bangun gitu, yang bikin cheat tertarik gitu kan? Sebagai seorang pria gitu didekati seorang wanita, masa iya cheat tidak tertarik gitu kan? Apakah cheat itu pelangi atau cheat nggak normal? Nah, oke, gue bakal bahas di sini, tapi ya daripada bahas cheat doang gitu kan yang ya kayaknya singkat banget kalau cuma bahas cheat. Jadi gue bakal bahas juga Seven Shadow karena ya nanggung banget kalau cuma cheat gitu loh. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah cheat itu pelangi atau jangan-jangan cheat nggak normal? Jawabannya ya, dibilang nggak normal, iya dia nggak normal, tapi dia nggak pelangi. Dia itu bukan nggak tertarik ke cewek, tapi lebih ke arah nggak peduli karena obsesinya buat jadi fadil bayangan atau ya jadi penguasa bayangan lah. Ya mungkin ini gak relate sama kebanyakan wibu dan ya orang Indonesia juga yang mayoritasnya ya kan hidup santai aja dan sekalipun punya obsesi ya kebanyakan obsesi mereka sama lawan jenis, bukan obsesi sama pekerjaan atau tujuan hidup. Tapi ya tetap yang namanya obsesi ya dia udah gak peduli sama segala hal. Contohnya gitu kan, cowok yang punya obsesi sama cewek ya dia gak peduli gitu sama cewek lain, mau itu ceweknya kayak gimana gitu kan, mau lebih cakep, lebih kaya atau gimana ya dia gak peduli. Yang dia mau ya cewek yang udah jadi bahan obsesinya itu gitu loh. Nah begitu juga sama cheat, dia punya obsesi buat jadi penguasa bayangan, buat jadi fadil bayangan. Makanya dia gak peduli hal lainnya selain sesuatu yang bisa ngebuat dia jadi penguasa bayangan. Contohnya buat jadi penguasa bayangan itu kan dibutuhkan cuan yang banyak gitu kan. Makanya ya cheat sering maling gitu kan, malingnya barang-barang antik, maling duit gitu loh, biar kelihatan kalau dia adalah penguasa bayangan gitu. Terus buat jadi penguasa bayangan dia harus bisa mainin peran lain atau ya tokoh lain gitu. Contohnya ya NPC yang biasa dia mainin sebagai cheat Kageno. Dan ya itulah alasan cheat gak tertarik ke cewek. Dan kalau pemahaman cheat sedikit dirubah aja gitu ya, kayak seorang penguasa bayangan itu harus punya harem. Ya gue yakin semua cewek di Shadow Garden, ya jangankan di Shadow Garden, di luar Shadow Garden bakal disikat semua sama cheat. Kenapa? Karena itu ada hubungannya buat jadi penguasa bayangan. Jadi simpelnya, selama itu nggak ada hubungan buat jadi penguasa bayangan, cheat nggak bakal tertarik lah. Gue ambil contoh lain nih, cheat jadi Jimina. Dia pengen nampilin drama karakter tidak terkenal adalah penguasa bayangan. Terus jadi John Smith. Selain pengen ngajarin Shadow Garden, cheat juga butuh cuan gitu kan buat jadi penguasa bayangan. Ditambah dia kan pengen jadi penguasa bayangan yang juga bisa mengatur perputaran uang. Makanya dia menjadi John Smith. Terus jadi Suzuki Hope dan Jack the Ripper. Cheat pengen nunjukin kalau penguasa bayangan ya kan, kalau Shadow itu bisa nyamar jadi siapa aja yang dia pengen tanpa diketahui siapapun. Dah, sampai sini udah paham kan? Kalau cheat cuma peduli jadi penguasa bayangan doang, jadi adil bayangan doang, dia bodo amat sama cewek nggak kayak lu gitu kan, isi otaknya udah cewek mulu gitu kan, dasar jomblo. Tapi gue juga jomblo sih. Nah tadi itu kan soal cheat ya kan. Sekarang kita bahas sifat buruk para Seven Shadow nih. Pertama, Alpha. Wah, Alpha mah kelihatan kayak cewek sempurna gitu kan. Tapi kalau ke cheat ya, Alpha itu jadi cewek yang pengen banget diperhatiin. Dan kalau nggak diperhatiin dia itu bakal ngambek. Contohnya nanti gitu kan di episode 6 season 2 atau ya di manganya udah keluar sih gitu kan, waktu John Smith ngelawan Alpha yang dimana omongannya Alpha yang bilang, coba perhatikan kami, coba lihat kami emang tidak bisa mengejarmu, tapi coba lihat kami gitu kan. Dan ya setelah nggak dapat perhatian cheat gitu, dia malah ngambek sampai pengen bubarin Shadow Garden kan. Terus di dalam gamenya ya kan sering banget tuh Alpha ngelakuin sesuatu cuma karena apa? Pengen dapat pujian dari cheat. Dia nggak peduli sama yang lainnya, yang penting dia bisa dapat pujian dari cheat, yang penting dia bisa dapat perhatian dari cheat. Dan ya dia juga seneng gitu kan kalau cheat pakai sesuatu yang dia kasih gitu, karena ya itu kayak Alpha merasa dirinya itu kayak diperhatiin lah sama cheat. Intinya ya kan, lu buat Alpha ngambek, bakal susah banget lah buat balikin moodnya lagi gitu loh. Selanjutnya Beta. Ya kalau ini sih nggak usah dikasih tahu ya, kayaknya hampir semuanya sepakat lah kalau Beta tuh kayak apa? Kayak lonet ya kan. Dia bakal ngelakuin apa aja buat orang yang dia suka, sekalipun orang itu belum tentu jadi pasangannya. Lu ngeliat Beta biasa aja karena ya sifat lonet Beta itu cuma ke cheat doang. Soalnya Beta suka sama cheat dan ya cheat kan MC-nya, dan lu ngehalu kalau lu itu cheat gitu kan, lu MC-nya. Jadi kayak
wah gue ngeliat beta kayak biasa aja gitu, soalnya ya dia ngehalunya dia ngelonetnya cuma ke MC doang, dari pandangannya sih kayak gitu. Tapi coba lu rubah sudut pandang lu gitu kan, seandainya yang beta suka itu bukan cheat tapi cowok lain, dan beta ngelakuin itu ke cowok lain, gimana ya kan? Pasti lu bakal bilang beta apa? Beta lonet kan? Atau gini deh, beta ngelakuin semua hal sama cheat, tapi nyatanya jodohnya beta itu bukan cheat, terus gimana gitu loh. Ya ini kasusnya sama lah kayak anime sebelah gitu kan, sih ya apa, cewek lonet dan cowok polos yang kelemar-kelemar. Ya lu tau lah, gak usah gue sebutin ya. Kasusnya beta sama kayak cewek yang itu gitu loh. Dan ya gue pernah ketemu sama cewek tipe kayak gini gitu loh di RL, tipe kayak beta yang udah kayak lonet di depan cowok yang dia suka, dan gue jijik liatnya anjir, sumpah. Dan ya itu yang gue rasain ke beta, yang sifatnya begitu ke cheat, bahkan cheat aja risih kan sama sifat beta yang kayak lonet. Dan ya gue juga risih sih punya cewek yang sifatnya kayak beta gitu loh. Dan ini gue ngambil sudut pandang orang ketiga ya. Jadi gue ngeliat beta dan cheat ya sebagai orang lain, kayak gue ngeliat temen gue itu yang ditempelin sama ya cewek gatel lonet macam beta gitulah. Sekarang Gama yang gak usah ditanya ya, dia itu pinter tapi cerobohnya kebangetan, dan saraf motoriknya itu nggak ada sama sekali. Dan ya maaf ini ya, gue masih sayang nyawa sih, gue nggak mau punya cewek kayak Gama gitu. Gue masih sayang sama nyawa gue anjir, karena ya cewek macam Gama itu kalau disuruh bawa mobil ya kan, pertama antara lu bakal kecelakaan tunggal, atau kedua itu bakal kecelakaan beruntun. Terus kalau tinggal bareng nih ya sama Gama, jangan pernah ada kompor di rumah. Kenapa? Ya bakal meledak gitu kompor ya. Yang kita omongin Gama cuy, ya kan, kita tinggal sendiri di rumah tiba-tiba buar ya, meledak gitu rumah gitu kan. Terus apa Gama bisa punya anak? Jawabannya mustahil. Kalau dia kesandung mulu, jatuh mulu, apa? Pasti bakal keguguran. Makanya mustahil punya anak dari Gama gitu loh. Makanya skip dah gue Gama gitu kan. Gak mau gue punya cewek macam Gama gitu, walaupun ya kelihatannya perfect, cuma ya gue masih sayang nyawa gitu loh. Dan ya begitu juga lah sama Seven Shadow yang selanjutnya, yaitu Delta. Gue juga skip lah gitu kan. Dan gak usah dikasih tahu, lu juga pada tahu kan, cewek barbar yang satu ini tuh gak punya otak. Bahkan Cheat aja menganggap Delta itu sebagai petnya doang gitu loh. Dan sifat jeleknya Delta ya kayak hewan buas saja yang ada di jalan, yang senggol bacok lah gitu kan. Disenggol pala lu bisa hilang cuk gitu kan. Nah selanjutnya Epsilon. Kalau ini sih ya gabungan dari Alpha dan Beta sih, tapi ya nggak separah mereka lah. Dan ya emang dia minta diperhatiin sama Cheat, tapi nggak bakal ngambek juga gitu kalau tidak diperhatikan. Dan dia juga lonet kayak Beta, tapi nggak separah Beta ya. Nah cuma sayangnya satu nih, dia cemburuan dan gak pede sama penampilannya. Dan ya Epsilon kan tubuh aslinya itu loli gitu, tapi karena dia gak pede, makanya dia pakai slime sweet buat bikin tubuhnya kayak Beta. Soalnya ya dia iri sama badannya Beta gitu, yang kayak body Spanyol gitu kan. Jadi ya bisa dibilang lu kalau sama Epsilon sabar-sabar aja, karena ya dia gak bakal puas sama apa yang dia punya. Di mata Epsilon ya rumput tetangga itu bakal kelihatan lebih hijau terus ketimbang rumput sendiri. Terus Zeta, dia adalah salah satu cewek paling perfect, bahkan lebih dari Alpha. Tapi sayangnya Zeta itu bosenan. Kayak yang dibilang sama Cheat ya kan, kalau Zeta itu bosenan. Jadi kalau lu pacaran sama Zeta, tiba-tiba Zeta ngeghosting lu, ya lu jangan kaget aja lah, karena ya sifat bosenannya itu. Terus sifat Zeta yang paling parah adalah menuhankan Cheat. Dan dia menganggap kalau Cheat adalah sang maha benar, sang maha kuasa. Bahkan Zeta sampai bikin fraksi sendiri kan, yang bisa dibilang kultus juga gitu, yang menuhankan Cheat. Kayak ya membernya adalah Victoria, Nina, dan yang lainnya lah. Bahkan ya dia sampai rela ngorbanin apa aja demi Cheat gitu kan, termasuk ngorbanin Claire dan Shadow Garden itu sendiri kalau itu buat Cheat. Dan terakhir Ita, yang kita semua tahu lah, ini cewek tuh menggoda banget gitu kan. Apalagi ya sifat malesnya gitu kan, bikin dia tambah menggoda gitu. Cuma sayangnya dia psikopat. Dan gue skip sih kalau jadi pasangannya Ita ya, karena ya pertama kalau lu diseduhin minuman ya kan sama Ita, ya lu hati-hati aja, bisa aja itu minuman ada racunnya gitu loh. Terus dia juga suka gitu kan ngebedah kepala lu tuh, karena ya dia pengen tahu isi otak lu kayak gimana. Dan gak menutup kemungkinan dia juga pengen ngebedah badan lu juga pas lu jadi pasangannya dia. Kenapa? Ya karena bisa aja Ita itu pengen tahu kalau orang cinta itu hatinya itu kayak apa sih. Apakah nama dia terukir di situ? Ya bisa aja gitu kan. Dan ya itulah sifat jelek dari Seven Shadow. Dan berhubung video ini masih panjang juga, jadi gue mau tambahin lah beberapa karakter gitu kan. Pertama Iris, si badut ini ya cakep sih, tapi ya minusnya bebel lah otaknya gitu kan. Dan ya dia nggak peduli pandangan orang lain, kalau di matanya salah ya udah salah gitu loh. Terus selain bebel ya kan otaknya Iris, dia juga polos banget gitu, gampang banget buat dikibulin anjir. Contohnya ya kayak dia dikibulin sama sekte dia bolos tuh gitu loh. Terus juga ya kan selain gampang dikibulin, Iris itu kayak orang yang
ketika dia udah melihat seseorang itu salah, udah tok salah, nggak ada pembenaran di mata dia. Intinya dia pandangannya tuh subjektif banget gitulah dan nggak objektif. Terus Alexia, dia mau ngegap dan ya salah satu karakter yang hampir sempurna lah. Bahkan ya alasan dia jadi kesatria karena ya dia pengen tahu kebenaran dan juga ya nggak pengen Cid itu ikut terlibat karena ya di matanya Cid itu lemah gitu. Makanya dia menjadi kesatria buat melindungi ya orang yang dia suka lah. Dan dia juga pengertian, contohnya ke Claire gitu kan. Dia bisa jadi tempat curhatnya Claire. Bahkan ya Alexia sampai nemenin Claire tuh pas Claire galau gitu kan. Cuma jeleknya Alexia, dia itu punya harga diri yang tinggi gitu kan. Walaupun ya dia menerima pendapat orang lain, tapi di awal pasti dia kayak nggak terima dan marah-marah gitu loh. Contohnya ke Beta, Cid, dan Christina gitu kan. Dan itu diperburuk sama sifatnya yang cemburuan juga. Yang ya lu bisa lihat lah, dia cemburu ke Sherry pas ngomongin Cid, dan cemburu ke Christina pas Christina nginep sama Cid. Jadi ya bisa dibilang Alexia cukup bikin repot lah kalau dia udah cemburuan, terus juga dia udah marah-marah gitu loh. Walaupun ya dia bisa menerima pendapat orang lain, tapi pas di awal-awal gitu, Alexia apalagi terutama ke cowok gitu kan, Alexia nggak mau kalah. Jadi waktu pertama kali Alexia sama Cid debat atau sama cowok lain debat, pasti Alexia bakal pakai pasal 1, cewek selalu benar, dan pasal 2, jika cewek salah balik lagi ke pasal 1. Nah selanjutnya adalah Rose. Dan ya ini sih gue udah sering bahas ya, sifatnya mah perfect gitu. Bahkan pas awal-awal gue juga suka sama Rose gitu loh. Tapi pas tahu kalau dia suka ngehalu, skip dah gue. Kebanyakan halu anjir. Kalau diajak ngomong juga kagak nyambung. Cid ngomong apa, dia ngomong apa gitu loh. Dan yang bikin jijik ya kan, dia nyimpen kertas burger bekas Cid anjir. Buat apa coba bangke? Itu kertas burger buat apa gitu loh. Terus Beatrix ya kan, awalnya sih gue suka nih ya kan sama karakter ini. Tapi pas di episode 20 gue langsung mikir, ini cewek kayaknya gak jauh beda deh dari si siapa, dari Rose gitu. Masa iya nyimpen kertas burger bekas Cid gitu, mana dibikin kayak origami lagi anjir. Nah selanjutnya adalah Claire. Dia terlalu posesif dan obsesi sama Cid, sampai Cid sendiri merasa terkekang gitu kan sebagai adik. Dan ya apa-apa harus mikirin sudut pandang Claire juga. Ditambah Claire juga punya harga diri yang tinggi, dan kalau sampai dia tahu Cid adalah Shadow, pasti Claire nggak terima dan nggak bakal percaya gitu. Karena ya di mata dia Cid itu lemah gitu loh. Jadi kayak wah gue nggak bakal percaya kalau adik gue itu Shadow. Wah gue nggak bisa menerima kenyataan ini gitu loh. Nah selanjutnya adalah Sherry. Ya kalau cewek ini sih terlalu polos sampai ya gampang dikibulin dan gampang banget lah buat memutar balikan fakta yang ada di depan mata Sherry. Jadi ya fakta itu bisa diputar balik lah, dan pikirannya Sherry karena terlalu polos ya percaya aja. Nah selanjutnya adalah Victoria. Dan ya dia 11-12 lah sama Zeta, yang dimana dia menuhankan Cid, bahkan cenderung obsesi juga gitu. Yang ya bisa dibilang Victoria sebenarnya lebih parah sih dari Zeta gitu loh. Ya sebenarnya masih banyak lah cewek-cewek lain gitu kan yang pengen gue bahas, tapi ya karena belum keluar semua gitu kan sifat-sifat aneh mereka, jadi gue nggak bisa ngebacotin soal sifat aneh mereka. Contohnya kayak Yukime, Aneros, Claudia, Elizabeth, Mari ya kan, terus Marie, ya belum keluar semua lah sifat aneh mereka gitu. Jadi ya gue belum bisa ngebacotin sifat-sifat mereka. Jadi ya cukup sampai di sini buat video kali ini. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo pada lo bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.